Enggak, jadi itu nanti kita bicarakan lah. Bagaimana soal PK, bagaimana rencana, kenapa bisa keluar, ya nanti kita bicarakan lebih detail. Tapi yang penting kita bersyukur pada Tuhan. Jadi jam 3 ya Pak Oto? Mudah-mudahan langsung nanti kita atur lah. Saya tidak akan mau kecewakan teman-teman wartawan. Ya, Ya. Jadi langsung dong Pak. Ya, ya. Saya ikut mobil Pak. Mobilnya tiga kami. Ikut aja dari belakang. Dari belakang ya Pak. Nah, mana mobil kita Pak? Saya bawa sedan kalau salah saya mestinya bawa Alphard. Jadi banyak orang. Oto tadi setelah dari Bapas ke mana? Oke. Kita Akan ada konterangan pers di mana Pak? Ya kalau mungkin di Bapas, kalau enggak nanti kita cari waktu di Keluarnya Jessica dari tahanan. di mana? Coba kita lihat ini. Ya, Febri, tadi sekitar pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat, Jessica Kumala Wongso resmi menghirup udara bebas usai menjalani hukuman selama sekitar 10 tahun dari mulai 2016 hingga 2024 ini di Lapas Perempuan Jakarta. Dan saat ini Jessica Kumala Wongso bersama dengan kuasa hukumnya Otto Hasibuan dan rekan sedang menjalani proses penandatanganan pembebasan bersyarat atau PB di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kemarin kami awak media mendapatkan info dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso bahwa hari ini Jessica Kumala Wongso akan bebas dan keluar dari Lapas Perempuan Jakarta. Dan saat ini proses penandatanganan pembebasan bersyarat masih berlangsung di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Namun setelah ini proses penyerahan Jessica Kumala Wongso, terpidana Jessica Kumala Wongso kepada pihak keluarga dan juga kuasa hukum akan dilakukan di Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara setelah proses penandatanganan pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ini selesai dilakukan. Dan nanti rencananya pihak Jessica Kumala Wongso beserta keluarga dan juga kuasa hukumnya akan melaksanakan press conference untuk memberikan keterangan-keterangan kepada awak media di Senayan Golf sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat usai penyerahan di Balai Pemasyarakatan atau Bapas Jakarta Timur Utara dilakukan. Febri. Apakah ada informasi yang Anda dapatkan yang mendasari Jessica mendapatkan bebas bersyarat tadi? Baik, Febri, tadi informasi yang kami terima dari Ditjen Pemasyarakatan atau Ditjen Pas, selama Jessica Kumala Wongso berada di tahanan selama 10 tahun ke belakang, Jessica dinilai berperilaku baik dan sehingga ia mendapatkan remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Dan saat ini ia mendapatkan pembebasan bersyarat. Dan saat ini proses pembebasan bersyarat masih berlangsung di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kami masih memantau, melihat dan menunggu bagaimana nantinya hasil penandatanganan pembebasan bersyarat yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak kuasa hukum Jessica Kumala Wongso dan juga keluarganya. Di layar dapat disaksikan bahwa Jessica Kumala Wongso saat ini sedang duduk bersama dengan kuasa hukumnya Otto Hasibuan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk menunggu proses pembebasan bersyarat ini selesai. Febri. Baik, terima kasih Satrio Adi. Pemirsa, kita kini beralih ke visual yang Anda saksikan saat ini merupakan situasi terkini di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, tempat Jessica Kumala Wongso akan menandatangani pembebasan bersyarat setelah sebelumnya keluar dari rumah tahanan. Kita lihat dan saksikan bahwa Jessica Kumala Wongso sejak keluar tadi pagi langsung didampingi oleh bukan hanya pihak dari keluarga, namun juga sang pengacara Otto Hasibuan, di mana Otto mendampingi Jessica dari awal kasus hingga ia dinyatakan bebas bersyarat di hari ini. Kondisi Jessica juga nampak tersenyum ketika sedang berbincang dengan tim dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, yang mana ini merupakan momen sesaat sebelum Jessica akan melakukan pendandatanganan pembebasan bersyarat. Setelah melakukan proses penandatanganan bersyarat ini, Jessica Kumala Wongso akan diserahkan ke pihak keluarga yang lokasinya juga akan berpindah
yakni menuju ke Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur. Beberapa rekan dari Jessica Kumala Wongso juga terlihat mendampingi Jessica sambil menunggu bagaimana penandatanganan bebas bersyarat Jessica akan dilaksanakan sesaat lagi. Jessica Kumala Wongso merupakan terpidana atas kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 yang silam. Kasus ini bermula pada saat Wayan Mirna Salihin yang merupakan rekan dari Jessica Kumala Wongso bertemu di salah satu kafe di kawasan Mall di Jakarta Pusat. Dan saat itu Mirna memesan es kopi Vietnam yang setelah menyeruput kopi tersebut, Mirna mengalami kejang-kejang hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kemudian pada tanggal 7 hingga 28 Januari 2016, kita flashback lagi pemirsa, di mana polisi mengusut kematian dari Wayan Mirna Salihin, memeriksa sejumlah saksi, termasuk pegawai kafe, Jessica sendiri dan juga beberapa rekan dari Wayan Mirna Salihin seperti Hani, sampai dengan orang tua Mirna, suami Mirna dan juga saudara kembar Mirna, dan juga beberapa saksi ahli didatangkan. Polisi pun kembali melakukan otopsi terhadap jasad Mirna serta uji lab untuk mencari tahu penyebab kematian Mirna, apakah benar ada racun sianida yang diberikan oleh Jessica Kumala Wongso yang diduga menjadi penyebab dari tewasnya Mirna. Mengingat Jessica Kumala Wongso mendapatkan pembebasan bersyarat yang mana seharusnya menjalani masa hukumannya selama 20 tahun penjara. Artinya Jessica belum genap menjalani masa hukuman tersebut selama 20 tahun dan mendapatkan remisi pembebasan bersyarat selama kurang lebih 58 bulan. Pembebasan bersyarat sendiri pemirsa ini merupakan proses pembinaan narapidana dan juga anak pidana di luar rutan atau lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan. Dan pembebasan bersyarat pun diperuntukkan untuk warga binaan dengan pidana yang sama atau lebih dari 1 tahun 7 bulan penjara. Dalam hal ini, Jessica telah memenuhi aspek-aspek tersebut, yakni masa hukumannya di atas 1 tahun 7 bulan penjara dan juga telah menjalani masa hukumannya 2/3 dari masa hukuman Jessica, yakni sepanjang 20 tahun penjara. Kemudian beberapa syarat yang juga menjadi ketentuan dalam pembebasan bersyarat, diantaranya adalah telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, kemudian juga yang tadi juga sudah diungkapkan oleh rekan kami di lokasi Satrio Adi bahwa Jessica disebut berkelakuan baik selama menjalani masa pidana dan tercatat minimal berkelakuan baik ini adalah 9 bulan terakhir dihitung sebelum 2/3 dari masa pidana yang dijalani. Itu dia sambil kita lihat pemirsa, nampaknya Jessica menerima sebuah berkas yang dibaca dan bisa saja ini merupakan berkas yang nanti akan ditandatangani dan juga merupakan berkas pembebasan bersyarat yang akan dijalani oleh Jessica Kumala Wongso di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kemudian melanjutkan lagi soal pembebasan bersyarat yang akan dilakukan, ternyata ada beberapa syaratnya. Selanjutnya adalah narapidana telah menjalani asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Kemudian juga telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan juga bersemangat. Tentunya ini juga menjadi salah satu hal yang meninjau apakah Jessica layak mendapatkan pembebasan bersyarat. Dan juga wajib untuk dapat melampirkan fotokopi kutipan putusan hakim serta berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Adapun laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh Wali Permasyarakatan
atau hasil asesmen resiko dan juga asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor juga menjadi salah satu syarat dalam bebasnya seseorang untuk menjadi bebas bersyarat, termasuk yang dijalani oleh Jessica Kumala Wongso di hari ini. Siap. Kami kembali terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Satrio Adi yang sudah berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Satrio, bisa Anda gambarkan saat ini proses apa yang sedang berlangsung di sana? Ya, Febri, kami sampaikan kembali bahwa saat ini Jessica Kumala Wongso, warga binaan Jessica Kumala Wongso bersama dengan kuasa hukumnya Oto Hasibuan sedang berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk melakukan penandatanganan pembebasan bersyarat, di mana Jessica Kumala Wongso ini mendapatkan pembebasan bersyarat dari Balai Pemasyarakatan, dan setelah ia mendapatkan pembebasan bersyarat ini, Jessica Kumala Wongso harus dan wajib melapor ke Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur Utara, dan ia akan menjalani pembimbingan hingga tahun 2032 nanti. Karena memang sejatinya Jessica Kumala Wongso ini diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2016 silam dengan hukuman 20 tahun penjara. Dan hingga saat ini artinya Jessica Kumala Wongso baru menjalani hukuman selama 10 tahun lamanya. Oleh karena itu, ia diwajibkan untuk melapor ke Bapas atau Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur Utara dan menjalani pembimbingan hingga tahun 2032 mendatang. Sebelum menjalani pidana, memang Jessica Kumala Wongso dinilai telah berkelakuan baik berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana dengan total mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Dan hari ini, tepatnya pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat, Jessica Kumala Wongso resmi menghirup udara bebas dari Lapas Perempuan Jakarta di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Usai Jessica Kumala Wongso melakukan penandatanganan pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, ia akan menuju ke Balai Pemasyarakatan untuk melakukan serah terima warga binaan kepada pihak keluarga dan juga kuasa hukum. Artinya usai di Balai Pemasyarakatan, nanti Jessica Kumala Wongso akan resmi bebas bersyarat. Namun saat dan ketika ia menjalani bebas bersyarat ini, ia wajib untuk melapor ke Balai Pemasyarakatan dan juga menjalani 2032, tepatnya hingga 27 Maret 2032 mendatang. Sebelumnya, Jessica Kumala Wongso mendapatkan pembebasan bersyarat atau PB berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor 4 strip 1703/PK.05.09 tahun 2024. Sebelumnya memang Jessica Kumala Wongso ini terbukti bersalah atas kematian rekannya Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 silam. Ia terbukti melakukan pembunuhan berencana dengan menaruh sianida di es kopi Vietnam yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin. Usai diputuskan bersalah dan juga dihukum 20 tahun penjara, Jessica Mirna melalui kuasa hukumnya Oto Hasibuan ini melakukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kemudian melakukan kasasi di tingkat MA atau Mahkamah Agung, dan juga peninjauan kembali. Namun upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso dan juga kuasa hukumnya sia-sia. Di tingkat Pengadilan Tinggi atau di tingkat banding, Jessica Kumala Wongso ini keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan menguatkan sementara di tingkat Mahkamah Agung di tingkat kasasi, permohonan kasasi ini ditolak oleh Hakim Mahkamah Agung. Itu juga di tinjauan kembali. Dapat disaksikan
pemeriksaan masih melakukan perbincangan. Jessica Kumala Wongso tampak sumringah. Perbincangan Jessica Kumala Wongso tampak sumringah di mana tadi ketika ia keluar dari lapas dan milik ia melambaikan tangan ke awak media. Sumringah setelah 10 tahun menjalani hukuman di lapas perempuan Jakarta di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dan saat ini ia ditemani oleh kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, sedang menjalani proses pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kami informasikan kembali, Febri, bahwa nanti setelah Jessica Kumala Wongso selesai menjalani penandatanganan pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, ia akan menuju ke Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara untuk penyerahan warga binaan kepada keluarga, pihak keluarga dan juga pihak kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso. Dan rencananya usai penyerahan warga binaan dilakukan di Balai Pemasyarakatan atau di Bapas, Jessica Kumala Wongso beserta keluarga dan juga kuasa hukumnya akan menuju ke Senayan Golf untuk memberikan keterangan pers terkait dengan apa yang dialami oleh Jessica selama berada di lapas atau lembaga pemasyarakatan, dan juga tentang bagaimana proses pembebasan bersyarat ini didapatkan oleh Jessica Kumala Wongso. Dan ini dapat terlihat tim kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso sedang berfoto bersama, terlihat gembira, senyum setelah 10 tahun lamanya menjalani hukuman di Lapas Perempuan Jakarta di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Febri. Baik, Adi, kita tahu bahwa animo masyarakat terhadap kasus ini begitu besar pada tahun 2016 silam. Lantas bagaimana pengamanan Jessica pada saat dia menuju ke lokasi saat ini? Baik, Febri, Wongso ini keluar dari Lapas Perempuan Jakarta, tidak ada pengamanan yang begitu berarti, tidak ada terlihat petugas kepolisian, hanya petugas lapas saja yang berjaga seperti biasa, seperti hari-hari. Lapas dan juga saat ini di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur hanya diramaikan oleh media dan juga oleh tim kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso. Artinya tidak ada pengamanan yang begitu berarti, meskipun animo masyarakat ini meningkat sejak 2016 hingga baru-baru ini, di mana sebuah film dokumenter tentang Jessica Kumala Wongso ini bertayang di salah satu platform film streaming. Dan usai film dokumenter tersebut viral, masyarakat kembali menaruh perhatiannya kepada kasus kopi sianida, di mana Jessica Kumala Wongso ini menjadi terpidana dan terbukti bersalah atas kematian dari rekannya Wayan Mirna Salihin yang meninggal akibat keracunan kopi sianida yang ia minum dari es kopi Vietnam, yang dimana kopi tersebut dipesan oleh Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier di Mall Grand Indonesia, Jakarta. Dan saat ini proses penandatanganan pembebasan bersyarat ini masih berlangsung di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Febri, kami informasikan kembali, tadi Jessica Kumala Wongso keluar dari Lapas Perempuan Jakarta sekitar pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Ia keluar bersamai oleh kuasa hukumnya Otto Hasibuan, dan saat ini pihak kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso beserta warga binaan Jessica Kumala Wongso berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk melakukan penandatanganan pembebasan bersyarat. Usai penandatanganan pembebasan bersyarat ini selesai dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, rombongan dari kuasa hukum dan juga Jessica Kumala Wongso itu sendiri akan menuju ke Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara untuk melakukan penyerahan kepada pihak keluarga dan juga pihak kuasa hukum, di mana pihak keluarga dari Jessica Kumala Wongso, tadi kami mendapat informasi bahwa ibu dari Jessica Kumala Wongso sudah menunggu di Bapas atau Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara untuk dilakukan penyerahan anaknya yang sudah 10 tahun di lapas untuk diserahkan kepada pihak keluarga.
Dan nanti setelah proses penyerahan ini dilakukan di Bapas atau di Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara, pihak Jessica Kumala Wongso dan juga kuasa hukum akan memberikan keterangan persnya di Senayan Golf milik Otto Hasibuan, kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso. Dan saat ini masih terpantau Jessica tersenyum berbicara dengan kuasa hukumnya, dan ada beberapa juga tim dokumenter yang juga terlibat dalam film dokumenter di salah satu platform film streaming yang sempat viral beberapa waktu lalu dan meningkatkan kembali animo masyarakat yang telah surut atas kasus kopi sianida ini yang terjadi pada 2016 silam. Baik, selain didampingi oleh pihak dari pengacara ya, Satrio, nampaknya keluarga Jessica juga sudah berada di lokasi untuk dapat menunggu pembebasan dan juga diserahkan kepada pihak keluarga. Tahan dulu Satrio, kita masih akan update lagi informasi dari Anda pemirsa, namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, Jessica Kumala Wongso nampak didampingi tim kuasa hukumnya pada proses pembebasan bersyaratnya di hari ini. Nampak salah satu kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, yang menyatakan Jessica atau jika Jessica akan dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Balai Permasyarakatan pada proses dan juga mekanisme pembebasan. Otto menyatakan pernyataan media akan dilaksanakan pada sore hari ini. Boleh sedikit aja Pak, ini Jessica kemana Pak, arahnya gimana? Jadi sekarang dari LPS ini kita menuju ke Kejari, karena ada proses pengeluaran kan, karena ini kan Jessica dilakukan pembebasan bersyarat, ya kan. Setelah itu nanti dari Kejari direncanakan ke Bapas. Nah, dari Bapas, baru nanti urusan kita sudah lepas dari situ, serahkan kepada kami tim pengacara. Nah, itu nanti kita rencanakan kemana, ya. Jadi masih banyak waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol nanti. Apa Bang? Bisa ngobrol nanti. Ya ini habis ini kita ikutin aja, Bapas ikut aja ya. Kalau mau nunggu di Kejari boleh, mau nunggu di Bapas boleh, ya. Tapi itu terakhirnya itu Bapas nanti. Ada situ kita nanti kita atur ya. Enggak, jadi itu nanti kita bicarakan lah. Bagaimana soal PK, bagaimana rencana, kenapa bisa keluar, ya nanti kita bicarakan lebih detail. Tapi yang penting kita bersyukur pada Tuhan. Jadi jam 3 ya Pak? Mudah-mudahan langsung nanti kita aturin di mana ya. Pokoknya kita atur lah. Saya tidak akan mau kecewakan teman-teman wartawan. Kita sedang saksikan pemirsa, ini merupakan situasi terkini sesaat setelah Jessica Kumala Wongso bebas dan juga dinyatakan bebas bersyarat oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan juga lokasi yang Anda saksikan saat ini berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur adalah proses penandatanganan berkas bebas bersyarat oleh Jessica Kumala Wongso. Jessica sejak awal kebebasannya, sejak keluar dari lapas yang berada di Jakarta Timur, sudah didampingi oleh kedua pengacaranya, yakni Otto Hasibuan dan juga Hidayat Bostam. Nampak juga Jessica ceria, tertawa, lebih sumringah dibandingkan dengan pada saat dirinya harus menghadapi vonis dari majelis hakim atas dakwaan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap rekannya Wayan Mirna Salihim di tahun 2016 yang silam atau 8 tahun yang lalu. Siap, masih Bang. Oke. Ini merupakan situasi terkini di mana tepat pada 1 jam yang lalu atau pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Jessica bebas dari lapas perempuan kelas 2A Jakarta Timur. Setelah bebas didampingi oleh kedua pengacaranya, Otto Hasibuan dan juga Hidayat Bostam, Jessica langsung menuju ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Untuk informasi terkini, kami sudah kembali terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Satrio Adi di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Satrio,
Bisa Anda kembali gambarkan apakah proses penandatanganan berkas pembebasan bersyarat Jessica sudah selesai dilakukan atau bagaimana di sana? Baik, Febri, saat ini proses penandatanganan pembebasan bersyarat Jessica Kumala Wongso di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur saat ini masih berlangsung, di mana ia bersama dengan kuasa hukumnya masih menunggu pihak dari Kejaksaan Negeri untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembebasan bersyarat ini. Sebelumnya, Kemenkumham memberikan program pembebasan bersyarat kepada Jessica melalui surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Dan menurut Kemenkumham, pemberian pembebasan bersyarat ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan juga cuti bersyarat. Meskipun saat ini atau hari ini Jessica Kumala Wongso akan mendapatkan menghirup udara bebas dan bebas bersyarat, namun ia harus menjalani wajib lapor di Bapas atau Balai Pemasyarakatan dan mengikuti bimbingan di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur Utara hingga 27 Maret 2032 mendatang. Jadi sampai dengan 2032 mendatang, Jessica Kumala Wongso masih harus melakukan wajib lapor dan melakukan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan. Nah, usai 2032 atau usai pembebasan bersyarat ini selesai masa berlakunya, maka Jessica Kumala Wongso baru bisa bebas murni dari hukuman yang menjeratnya. Nah, saat ini Jessica Kumala Wongso beserta kuasa hukumnya terlihat gembira menyambut bebas bersyarat yang akan didapatkan oleh Jessica Kumala Wongso hari ini usai penandatanganan pembebasan bersyarat selesai dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ini. Dan setelah pembebasan bersyarat selesai dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, maka Jessica Kumala Wongso beserta kuasa hukumnya ini akan menuju ke Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara untuk melakukan penyerahan secara resmi kepada pihak keluarga. Nah, informasi yang kami terima, ibu dari Jessica Kumala Wongso berada di Balai Pemasyarakatan untuk menunggu dan penyerahan warga binaan di sana. Dan saat ini tim kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso masih menunggu proses penandatanganan pembebasan bersyarat ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Febri, kami informasikan kembali bahwa Jessica Kumala Wongso sudah keluar dari Lapas Perempuan Jakarta pada pagi hari tadi sekitar pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan tidak ada pengamanan berarti meskipun animo masyarakat ini cukup tinggi, di mana tadi juga di Lapas Perempuan kami menemui beberapa simpatisan atau relawan dari Jessica Kumala Wongso yang menunggu Jessica Kumala Wongso untuk keluar dari Lapas Perempuan Jakarta di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Tadi di Lapas Perempuan Jakarta Timur dan juga di saat ini di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Jessica Kumala Wongso hanya ditemani oleh kuasa hukumnya Oto Hasibuan dan juga Hidayat Bostam, dan tentunya bersama dengan awak media yang berikut pembebasan bersyarat yang didapatkan oleh Jessica Kumala Wongso. Febri. Ya, Satrio, kemudian di mana keluarga Jessica? Apakah sejak awal mendampingi Jessica keluar atau memang menunggu di lokasi yang lain? Baik, Febri, keluarga Jessica Kumala Wongso belum terlihat baik di Lapas Perempuan Jakarta maupun di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Dan informasi yang kami terima bahwa keluarga memang menunggu di Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara nanti, di mana di Bapas atau di Balai Pemasyarakatan tersebut penyerahan warga binaan ini dilakukan diserahkan kepada pihak keluarga dan juga kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso. Dan tadi dari mulai di Lapas Perempuan Jakarta hingga saat ini di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Jessica Kumala Wongso hanya ditemani oleh pihak kuasa hukumnya
Otto Hasibuan dan juga Hidayat Bostam, beserta juga tim dari kuasa hukum Otto Hasibuan dan juga Hidayat Bostam. Kami juga melihat beberapa tim dokumenter yang terpantau juga dari awal, dari sejak Jessica Kumala Wongso di lapas hingga saat ini di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, menemani dan mendokumentasikan prosesi keseluruhan dari bebasnya Jessica Kumala Wongso pada hari ini. Dan nanti setelah penandatanganan pembebasan syarat ini dilakukan, maka Jessica Kumala Wongso beserta kuasa hukumnya akan menemui keluarga dari Jessica Kumala Wongso di Bapas Jakarta Timur Utara untuk melakukan penyerahan. Penyerahan ini dilakukan di Bapas atau Balai Pemasyarakatan Jessica di sana masih menjalani proses penandatanganan nota kebebasan bersyaratnya di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Untuk membahas lebih lanjut, pemirsa, kami sudah terhubung juga dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan bersama kami melalui virtual. Kang Asep, selamat pagi. Anda bagaimana tanggapannya setelah keluarnya Jessica ini? Selamat pagi, selamat ya ke Jessica untuk bebas. Seharusnya juga bebas dari dulu, nggak usah ditahan karena perkara ini karena mungkin ada sesuatu sehingga dia ditahan dulu kan. Tapi sekali lagi terlepas dari putusan yang akan di PK beberapa hari kemudian, yang jelas bahwa jangan sampai terulang peradilan sesat. Saya termasuk peradilan kepada Jessica itu peradilan sesat gitu kan, karena seharusnya tidak ada satu bukti material pun yang membuktikan bahwa Jessica membunuh. Dan ingat bisa dibuka lah jejak itu, sehingga saya marah sebagai narasumber waktu itu kan, sehingga tidak mau lagi. Tapi sekali lagi bahwa seharusnya Jessica bebas sejak awal. Soal sekarang dia menjalani putusan, sudah menjalani sekian tahun, kemudian oleh LP diberi kesan bebas, ya kita hormati itu. Tapi sekiranya tetap PK-nya harus diajukan ya, karena untuk membuktikan bahwa ini tidak bersalah. Persis seperti kasusnya Saka Tatal. Jadi peradilan bersyarat kayak begini ini harusnya memang tidak terulang di Republik ini. Baik, Kang Asep, untuk proses dari pembebasan bersyarat ini sebenarnya mekanismenya seperti apa sehingga seorang terpidana bisa mendapatkan pembebasan bersyarat? Ya, kalau tidak salah di Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan yang baru diatur, yang bersangkutan telah menjalani setengah atau 2/3 ya, dan dia telah ada syarat-syarat berkelakuan baik, kemudian dirapatkan di lapas itu bahwa dia memenuhi persyaratan untuk itu. Ya, jadi banyak. Siapapun narapidana yang telah menjalani tahanan di LP ya, setengah atau 2/3. Dan yang bersangkutan bisa bebas bersyarat. Itu banyak sekali lagi. Itu aturannya di Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru ya, maupun di PP yang telah diatur untuk turunan dari lembaga pemasyarakatan warga binaan. Jadi karena yang bersangkutan dihukum 20 tahun ya, misalkan kemudian telah jalani 10 tahun dan dia tetap berkawan baik, maka yang bersangkutan bisa menjalani bebas bersyarat. Apakah memang Jessica tadi dikatakan juga oleh jurnalis kami bahwa selama menjalani masa hukumannya berkelakuan baik. Apakah berkelakuan baik ini memang bisa memangkas masa hukuman sampai dengan 58 bulan lamanya, Kang Asep? Ya, itu normatifnya itu. Misalkan begini, Jessica selama di tahanan kan jadi guru, ya privat dan sebagainya, rajin beribadah. Jadi tidak ada dilakukan. Biasanya kan ketika masuk dalam tahanan, biasanya berulah atau melarikan diri atau di luar. Itu yang memang dia tidak akan mendapatkan bebas bersyarat. Tapi karena yang bersangkutan berlakuan baik, itu yang menilai itu adalah Kanwil ya, misalnya bersama Dewan Pemasyarakatan istilahnya, ya mereka itu merapatkan. Jadi ketika merapatkan bahwa ada dispensasi untuk bebas bersyarat, ada syarat-syarat telah terpenuhi, yang keputusan bisa. Dan faktanya memang sejak awal juga Jessica itu kan, boleh tanya Jessica aja, pernah saya langsung tanya ya di media yang lain ya, bahwa yang bersangkutan memang teguh bahwa nyatakan dia tidak merasa bersalah dan dia jalani penahanan itu dengan memang ya kita bisa rasakan kepedihannya ya, bahwa yang bersangkutan tidak merasa bersalah tapi dihukum bersalah. Tapi kita hormati itu. Tapi terlepas apapun ya tunggu kita PK-nya kan, walaupun PK-nya yang kedua atau ketiga kali yang diajukan. Selama menjalani pembebasan bersyarat nanti, apa yang perlu diperhatikan oleh terpidana, khususnya Jessica Kumala Wongso? Ya, jangan melakukan tindak pidana perbuatan yang dilanggar. Misalkan misalkan tilang yang paling gampang. Kalau dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh perundangan, dia bisa kan dia ada kewajiban untuk melaporkan. Nah, ketika dengan ada laporan misalkan dari luar yang bersangkutan melakukan perbuatan tindak pidana, ya termasuk pidana ringan, yang bersangkutan bisa dimasukkan lagi gitu kan. Itu yang harus diwaspadai. Tapi kalau lihat perilaku dari Jessica yang saya kenal dulu sebelum sidang maupun ketika dimulai sidang,
dia orang baik kok, ya orang yang lurus, jujur. Cuma ya karena memang permasalahan sesuatu ketika waktu itu tekanan publik begitu besar kepada yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan ya dinyatakan bersalah, ya. Kita saat ini juga sedang saksikan terkini bahwa Jessica sedang menjalani proses pemberkasan pembebasan di Kejari, Jakarta Timur. Ini seberapa lama proses ini berlangsung? Ya, proses ini kan pernah sifatnya administratif ya, nanti kalau sudah tanda tangan dan semuanya yang bersangkutan bisa keluar kan. Nah, tapi nanti kan ada kewajiban, karena bebas bersyarat dia ada kewajiban harus lapor ke lembaga pemasyarakatan itu kan. Terkait dengan wajib lapor ini akan dilakukan setiap bulan. Kalau misalnya ada ketentuan yang dilanggar, apakah ada konsekuensinya juga bagi terpidana ini? Sepengetahuan saya ya beda-beda, yang mungkin ada per bulan atau per minggu. Saya tidak tahu pasti, yang jelas ya bahwa dia kewajiban melapornya berapa lama. Cuman ketika dia dilanggar, selama ini yang sepengetahuan saya, ya mereka karena merasa bebas bersyarat, tapi kewajiban lapor ada. Setidak-tidaknya kita lihat jadi kasus AK, dulu juga ada tokoh partai ya yang di anggota dewan yang wanita itu ya juga dia wajib lapor, tapi kan setelah selesai ya dia nggak ada masalah toh. Dan beberapa juga artis juga kan yang dulu pernah wajib lapor kan ya. Baik. Selama ini sepengetahuan saya tidak ada apa yang mereka langgar gitu. Kalau langgar ya mungkin dimasukin lagi. Kang Asep, apakah Anda melihat bebasnya Jessica atau keputusan diberikan bebas bersyarat terhadap Jessica ini ada kaitannya dengan citra Jessica di publik setelah film dokumenternya bebas tersebar di sosial media dan juga di berbagai platform? Iya, harus bedakan, tidak. Ini aturan undang-undang pemasyarakatan, yang bersangkutan telah menjalani sekian tahun sehingga yang bersangkutan berkelakuan baik, intinya itu ya berkelakuan baik, maka yang bersangkutan bisa melaksanakan bebas bersyarat. Satu, itu soal film soal lain. Jadi normal memang undang-undang aturannya begitu. Maka tadi saya katakan di awal kan tidak bahkan normal, seharusnya juga sejak awal yang bersangkutan harusnya malah bebas, tidak dihukum ya. Itu aja peradilan sesatlah yang menghukum dia, tapi apapun ya kita hormati itu putusan Jessica jalani dengan tabah ya, dengan sabar gitu kan. Tapi sekarang dengan ada film, nggak ada film dokumenter yang di Netflix itu ya, saya termasuk tawarin, tapi saya nggak mau kan, tidak mau komentari karena saya merasa ini ada penjaliman dulu terhadap Jessica ya. Jessica harusnya bebas, cuman karena dulu ya entah apa yang terjadi sehingga dia dihukum. Nah sekarang yang bersangkutan justru telah menjalani apa yang putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya, walaupun yang bersangkutan akan mengajukan PK memang diajukan terhadap putusan BHT. Kemudian sekarang yang bersangkutan menjalani bebas bersyarat. Bebas bersyarat saat ini tuh karena undang-undang yang menentukan ya. Jadi dianggap tetap yang bersangkutan dianggap dalam petik ya bersalah karena putusan tadi yang saya katakan, putusan perjalanan sesat. Nah dia harus jalani ya. Sekarang jalani itu dia udah menjalani sekian tahun. Nah menurut undang-undang pemasyarakatan yang baru itu, karena yang bersangkutan telah menjalani, yang bersangkutan harus bebas bersyarat. Telah terpenuhi. Jadi nggak ada kaitan dengan apapun. Nah, lebih hebat lagi nanti ini ya. Ini ada dua perkara menarik di Indonesia sistem hukum itu. Orang yang telah menjalani hukuman ya karena putusan BHT setelah sekian tahun ya, tapi mengajukan PK. Satu kasus baru ribut ya di Cirebon, Sakat Tatal. Sekarang Jessica. Ini fenomena dalam sejarah hukum memang harus ada ya keberanian hakim-hakim kelak hakim agung ya, bahwa ini jangan sampai peradilan sesat Sangkan Karta ini terulang gitu. Kalau ini terulang saya khawatirkan beberapa akan terulang. Artinya apa? Ada rekayasa kasus sedemikian rupa ya, yang secara formalitas maupun secara material seharusnya tidak terbukti, tapi karena ada kepentingan tertentu, karena ada paksaan tertentu, atau sekarang orang mengenanya rekayasa ya. Ya apapun yang terjadi, yang bersangkutan menjalani, tapi dia berbuat baik, dia keluar, sekarang mengajukan PK. Saya berharap ya, terlepas yang bersangkutan telah menjalani dan telah melaksanakan undang-undang lembaga pemasyarakatan yang bersyarat, tapi yang lebih penting, ya yang bersangkutan harus tidak bersalah, gitu, harus dinyatakan bebas sejak awal. Ya. Berarti meskipun sudah bebas seperti ini, sudah bisa menghirup udara bebas secara bersyarat, tetap penting untuk mengajukan PK artinya? Ya, benar gini, dia kan sebagai warga negara yang baik, yang taat terhadap hukum, walaupun dia tidak bersalah, ya dia jalani. Nah, setelah dijalani, setelah melewati waktu tadi kan, sehingga sampai bersyarat. Nah, sekarang PK-nya penting untuk apa? Untuk yang menyatakan yang bersangkutan tidak dengan kegigihannya, dengan konsistensinya, istiqomahnya, bahwa saya tidak bersalah, ya. Nah itu harus penting, tetap karena haknya dia, hak tersangka ada ahli warisnya, bahwa dia mengajukan PK. Justru PK itu kelak supaya hakim di Mahkamah Agung menjatuhkan bahwa yang bersangkutan tidak salah. Soal dia telah menjalani itu soal lain. Nanti kita bisa dibahas, dia bisa mengajukan ganti rugi, ya karena ada kesalahan penahanan. Tapi sekali lagi
kita belajar dari dua kasus yang lagi rame di semester ini, yaitu kasus Akatata dan satu kasus Jessica. Baik, Kang Asep, kita tahan dulu Kang Asep karena saat ini terkini Jessica dan juga pihak pengacara sedang melakukan interview pada media di sana. Kita akan dengarkan. Ya, itu proses terakhirnya nanti. Setelah dibahas, baru kita Jessica-nya akan dilepas. Dan setelah itu kita nanti akan ajak Jessica makan siang dulu. Dia katanya pengen sushi katanya makannya. Bisa dijelaskan sedikit proses di dalam tadi seperti apa Pak? Ini kan prosesnya ini ibu lapas yang sebenarnya bisa jelaskan ya. Ini kan dari alat pelepasannya itu kan dari lapas. Setelah dari lapas tentunya kan ada pihak eksekutornya itu yang dulu penuntutnya kejaksaan. Ada juga konfirmasi dari kejaksaan. Dan kejaksaan baru nanti itu ke Bapas ya. Nah di Bapas nanti untuk serah terima lah di Bapasnya nanti. Pihak keluarga gitu dan keluarga. Kita akan menerima. Jessica, kata-kata mutiara. Keluarga di Bapas berarti Pak? Iya, kita keluarga di Bapas sudah di sana sekarang. Nanti Jessica diantar juga. Mbak Jessica kayaknya kurang maju dikit ya. Kurang maju dikit. Siapa dari pihak keluarganya Jessica yang akan menunggu dia? Oke. Nanti aja di Serendok. Nanti aja Serendok. Karena kita masih menunggu di Bapas. 2 kalimat lah. Mbak Pris 2 kalimat lah. 2 kalimat. Nanti di Serendok Jessica-nya akan kasih konfirmasi ya Mas. Teman-teman. 2 kalimat ya Mas. Saya mau lewat susu ya ini ya. Nanti Serendok ya. Apa rencananya selanjutnya? Ngapain ya? Hei, aduh. Mau minum susu. Baik, kita tadi saksikan pemirsa itu tadi sesaat pada saat Jessica Kumala Wongso dan juga tim kuasa hukumnya selesai menandatangani sejumlah berkas yang merupakan berkas pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Tidak banyak yang diungkapkan oleh kuasa hukum setelah ini, namun dia mengungkapkan akan mengajak Jessica untuk makan siang terlebih dahulu, barulah akan kembali menuju ke titik lokasi di Balai Permasyarakatan Jakarta Timur dan juga Jessica akan diserahkan oleh pihak keluarga. Setelahnya pada sore hari akan digelar konvers dan juga akan ada sejumlah informasi yang akan diungkapkan langsung oleh Jessica Kumala Wongso. Kita akan kembali lagi ke pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan karena Jessica sudah dinyatakan bebas bersyarat, sudah bisa menghirup udara bebas. Kenapa masih harus mengajukan PK? Apa implikasi hukumnya dengan PK ini nantinya? Justru dengan mengajukan PK, dia membuktikan bahwa dia bukan narapidana, gitu kan? Kalau dia tidak mengajukan PK, dia telah menjalani hukuman setengah itu, dianggap dia narapidana yang telah menjalani kan? Jadi yang bersangkutan dianggap telah bersalah. Tapi kalau dia mengajukan PK untuk membuktikan statusnya bahwa dia tidak bersalah, itu memang harus dilakukan. Ya, kalau dia tidak lakukan, ya justru akan melekat dalam dirinya dan dia narapidana, gitu yang telah melakukan bebas bersyarat. Nanti kan sekian waktu dia akhirnya bebas bersih kan. Nah, cuma masalahnya saya katakan kenapa dia harus melakukan PK? Karena fakta-fakta dalam persidangan, saya ungkap masalah dulu ya, saya masih ingat bagaimana pembuktiannya itu ya tidak memenuhi persyaratan secara hukum. Baik ahli forensik bisa panggil itu yang menerangkan ya, baik ahli kimia, kemudian ahli hukum juga telah membuktikan peristiwa itu. Jadi proses memasukkan sianidanya itu kan ada kejanggalan, rekamannya juga kan ada perbedaan. Tapi hakim, saya hormati ya putusan teman-teman saya, dia telah menjatuhkan hukuman PN, PT sampai MA. Tapi tetap menurut keyakinan saya sejak awal ya, bahwa yang bersangkutan tidak salah gitu kan, hanya mungkin di posisi yang salah waktu itu gitu kan, tempatnya yang salah, tapi dianggap melakukan perbuatan itu. Yang menurut saya ketika perbuatannya baik menggeser barang, baik rekaman, ya baik ahli yang membuktikan, ya terutama ahli forensik bisa ditanya tuh, Bapak Dr. Jaja itu kan, kemudian juga ahli kimia gitu kan yang dari UI itu, bahwa itu tidak ada yang membuktikan peristiwa itu, artinya kejadian pembunuhannya itu tidak terbukti secara material, dan itu ternyata Pak Hakim juga beranggapan lain kan, menyimpulkan sendiri bahwa telah terjadi sesuatu gitu kan. Saya bisa berbeda dengan majelis, maka sejak awal saya katakan kan, ingat ya masih awal-awal itu ya bahasa ini harus bebas. Nah karena itu sekarang dia telah menjalani karena putusan setelah sampai kasasi. Tapi kalau sekarang yang bersangkutan menerima putusan, artinya kan dia juga tidak mau gerasi, itu kan artinya usul gerasi apa suka nggak mau, kalau gerasi mengajak ke pengakuan salah. Nah kalau dia mengajukan PK,
karena menurut saya karena ada kekeliruan hakim, ya sekali lagi 263 itu ada 4 persyaratan PK, kekeliruan hakim maupun ya salah penerapan. Ya, jadi ketika hakim meliru menafsirkan pembunuhan berencana, fakta-fakta itu pembuktiannya tidak cukup bukti menurut saya. Ya, nah karena itu kalau dia mengajukan PK, nanti dia bisa mudah-mudahan hakim PK mengabulkan bebas, ya dia walaupun telah menjalani hukuman, status dia bukanlah narapidana. Baik, Kang Asep, jika Anda benar-benar meyakini bahwa Jessica tidak bersalah sejak awal, lalu apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim di PN saat itu sampai dengan di tingkat Mahkamah Konstitusi PK juga di tahun 2017 ditolak semuanya? Ya, saya masih ingat salah satu hakim anggotanya yang sekarang baru pensiun ya, teriak-teriak, hakim yang seharusnya tidak boleh memberikan pernyataan di luar kan, menerangkan bahwa dia tidak pelaku lagi, siapa lagi yang dia berbuat, dia ada di situ, dia meyakini rekaman itu kan, bukti rekaman yang tidak diambil dari aslinya kan, tapi merupakan diambil di copy gitu kan, itu kan salah segala penerapannya. Tapi oleh hakim dianggap itu adalah pembuktian gitu kan, yang menurut saya itu salah total gitu. Tapi sekali lagi, ya hormatilah itu kewenangan putusan. PT hanya menguatkan, MA hanya menguatkan tanpa ada pertimbangan, pada itu menarik perhatian publik sekian bulan kan, itu cukup ya seperti sekarang suka rame itu kan awalnya rame suka di media itu kan kasusnya Jessica, tapi itu kan menurut saya pembuktian di persidangan tidak ada satupun, sekali lagi tidak ada satupun alat bukti ya, nah, karena jelas dia ada di tempat ya, yang menyatakan ya sekali lagi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan itu hanya berdasarkan rekaman. Kemudian ahli-ahli yang berbeda satu sama lain. Tapi kan ahli forensik yang harusnya kan ketika dia mati pertama itu kan, ya, nah sekarang bisa dibuka tuh berita acara. Sekarang publik mulai paham kan sejak kejadian Jessica yang kasus-kasus sekarang juga melihat, dilihat dong, ya, penanganan pertama oleh dokter forensik gitu kan, apa yang terjadi, kenapa dia keluar, kenapa dalam perutnya, apakah ada jenis senyawa yang diributkan itu kan, apa tuh namanya? Ya, ada senyawa itu atau enggak, kan ada sekian persen ternyata kan, tapi hakim mengambil kesimpulan bahwa itulah penyebabnya ya. Kang Asep, sebenarnya terkait dengan PK ini tiap terpidana ini bisa berapa kali mengajukan PK, bukankah hanya 1 kali saja? Ya, kalau putusan Mahkamah Konstitusi, PK bisa berkali-kali untuk pidana, itu putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi Mahkamah Agung dengan suratnya maupun KUHAP, ya PK hanya sekali gitu. Tapi makanya juga di persidangan, di pengadilan tuh hakim tidak konsisten, ada yang sekali, ada yang beberapa kali gitu. Baik, artinya tidak ada keinkonsistensian dalam PK ini ya. Kang Asep, tahan dulu, nanti kita akan bahas lagi soal PK yang akan diajukan. Kini kita akan beralih ke pengacara dari Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan. Selamat pagi, Pak Otto. Jessica sudah bebas. Apa yang diungkapkan Jessica pada saat bebas tadi pada Anda? Ya, dia sangat bersyukur ya. Dia bersyukur dan berterima kasih kepada semua masyarakat Indonesia, ya, kepada tim pengacara dan kepada wartawan, karena dia merasa kaget juga kok bisa dapat keluar sekarang ini gitu ya. Jadi memang suatu blessing lah ya, dia bisa keluar gitu. Ya, ini kita sekarang ini lagi di Bapas, mau menyampai di Bapas nih Mas, karena tadi prosesnya kan dari lapas terus ke Metro TV, ke Kejari, dari Kejari kita sekarang di Bapas. Dari Bapas ini lebaran terakhir ininya keluarnya gitu. Nah, ya, Pak Otto, beberapa waktu yang lalu Anda sempat mengatakan optimis ingin mengajukan PK ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan kasus ini. Tapi kini Jessica sudah bebas. Bagaimana rencana PK itu? Masih berlanjut? Ya, saya kira pasti berlanjut ya. Bukan ke Mahkamah Konstitusi tapi ke Mahkamah Agung ya. Nah, jadi ini kebetulan ini saya udah harus turun karena harus bertemu dengan bapaknya untuk membawa Jessica. Bisa kita pending dulu ya Mas? Saya harus turun menemui Jessica dan bapaknya untuk tanda tangan sesuatu. Ya. Kita nanti lanjut ya. Baik, setelah ini singkat saja Pak Otto, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Ini kita sedang diskusikan dengan Jessica. Dulu kan sudah pernah kita ingin jadi PK. PK kita sebenarnya sudah siap kan.
Tapi memang kita tunda karena kita tahu mendapatkan informasi dia akan keluar dulu ya. Nah setelah keluar ini saya punya keyakinan kita akan PK ya. Nah nanti kita aturlah berapa lama setelah keluar ini kita akan PK-nya gitu. Dan sudah lebih baik kalau dia udah keluar kan, dia akan ikut bersidang langsung gitu ya. Oke. Ya. Oke, masih ya. Baik. Baik, terima kasih. Otto Hasibuan, pengacara Jessica yang tadi mengatakan mantap akan tetap melakukan PK ke tingkat Mahkamah Agung. Pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Breaking News Metro TV akan segera kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Jessica Wulandari. Terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat pada hari ini. Sebelumnya kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Melalui pesan yang beredar, Jessica Kumala Wongso bakal bebas dari masa tahanan pada hari ini, Minggu 18 Agustus 2024. Kabar bebasnya Jessica juga dibenarkan oleh Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Permasyarakatan, Dedi Edward Eka Saputra. Dedi menyebut Jessica hari ini akan melaksanakan proses administrasi pembebasan bersyarat. Diketahui Jessica merupakan terpidana kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 lalu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Jessica terbukti bersalah karena memasukkan sianida ke minuman es kopi milik korban Wayan Mirna di salah satu kafe di Mall Jakarta. Kang Asep masih tersambung. Dan untuk memperdalam terkait dengan pembebasan bersyarat Jessica Kumala Wongso pada hari ini, kami masih bergabung dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep masih tersambung bersama kami, Metro TV? Masih, Jess. Kang Asep, hari ini Jessica Wongso bebas bersyarat dan akan ada langkah selanjutnya yang bisa diajukan ke Mahkamah Agung yaitu PK. Seberapa penting sebetulnya PK untuk diajukan Jessica Wongso? Ya, PK itu diajukan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap, ya. Nah, dasarnya satu, sekali lagi bukan hukum ya, orang pasukannya, tapi ada keadaan baru, ya, kemudian bla 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 itu ada 4 alasan. Ini kenapa pentingnya diajukan PK? Karena yang bersangkutan merasa bahwa yang tidak bersalah. Dan saya katakan tadi juga kan, bahwa memang yang bersangkutan harusnya tidak bersalah gitu kan, dan dia harus diputus bebas. Cuma yang oleh hakim kita hormati ya putusan hakim, ternyata diputus. Yang putus saja tadi menurut saya rasio disidensinya ya sangat sumir, ya tidak beralasan lah terlepas apapun dan apapun. Nah sekarang kalau Jessica mengadukan PK, yang bersangkutan betul telah menjalani hukuman dari putusan tadi yang saya berbeda dengan putusan hakim ya. Tapi yang lebih penting, kalau dia tidak mengajukan PK, status dia adalah mantan narapidana. Tapi kalau yang bersangkutan mengajukan PK, ya setidak-tidaknya hakim PK ya bisa mengabulkan PK-nya gitu kan. Walaupun ya hak hakim PK lah nanti mengabulkan atau tidak mengabulkan. Tapi itu penting karena sejak awal juga saya termasuk yang berkeyakinan bahwa yang bersangkutan tidak salah. Jadi pembuktiannya itu yang sangat sumir. Ya ada yang memasukkan misalnya yang bersangkutan dengan tasnya itu, tapi tidak ada satupun yang mengetahui ya memasukkan alat itu. Dan juga bisa dibuktikan tentang cairan sianida itu maupun ahli forensik yang ketika memeriksa meninggalnya Mirna gitu kan. Tapi sekali lagi pentingnya adalah untuk yang membuktikan yang bersangkutan bukanlah mantan narapidana. Bukanlah mantan narapidana. Kang Asep, apakah ini artinya juga menyoal kembali pembuktian tak langsung dalam vonis Jessica? Iya, jadi kita pernah pengalaman sejarah hukum salah satunya Sengkon Karta, walaupun ada kasus lain ya. Dulu kan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, tapi ternyata terbukti. Makanya lahir lembaga PK
bahwa pembunuhnya bukan Sengkonkarta, tapi Gudel gitu kan. Itu salah satu memang sejarah hukum yang tercatat, terlepas dengan segala kontroversinya. Nah sekarang juga kan telah tercatat juga ya ada beberapa kasus Cirebon juga yang sedang berjalan. Sebelum Cirebon sebenarnya Jessica ini juga harusnya ya lebih dulu gitu kan, bahwa yang bersangkutan itu adalah betul-betul ya tidak melakukan perbuatan pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana. Karena menurut saya sekali lagi sejak awal tidak ada satu alat bukti sah pun yang menunjukkan yang bersangkutan melakukan perbuatan itu. Itu hanya pengambilan kesimpulan hakim dari rekaman ya, dari pernyataan keterangan saksi yang memang tidak bersesuaian menurut saya. Nah sekarang mengapa ini harus dilakukan? Supaya ada pembelajaran bagi sejarah hukum. Bahwa dalam sejarah hukum Indonesia telah terjadi kesesatan ya, peradilan sesat gitu kan. Nah, peradilan sesat itu tidak hanya Sengkonkarta, ada beberapa kasus, dan sekarang kan lagi rame di kita ini kan, Cirebon, kemudian juga Jessica ini kan juga menarik perhatian publik yang harusnya dulu hakimnya prinsip patut teliti hati-hati, tapi waktu itu kan ya, kita hormatlah jatuh hukuman, tetap menguatkan perusahaan PNPT terus kan sampai MA. Nah sekarang yang bersangkutan telah menjalani sekian tahun menurut undang-undang pemasyarakatan ya, yang bersangkutan harus bebas bersyarat, tapi bukan berarti bebas bersyarat yang bersangkutan di luar merasa bebas, tapi ingat statusnya nanti berkaitan dengan kepentingan lain kan. Kalau bekas narapidana ada halangan-halangan, misalkan kalau di politik kan tidak boleh sekian tahun. Nah kalau merasa yang bersangkutan tidak bersalah harus mengajukan kan haknya ya Jessica untuk mengajukan PK atau perkara-perkara lainnya, yaitu hak semua ya yang melakukan orang merasa tidak bersalah harus diajukan PK gitu kan. PK itu kan bahasa Belandanya ya herzening di dalam bahasa Belandanya, kalau perdata ke sipil itu ada alasan-alasannya ya. Nah, alasan-alasan yang di KUHAP jelas ya. Ada banyak alasan yang memungkinkan yang bersangkutan mengajukan, tapi kalau saya di sini justru terjadi kekeliruan hakim ya ketika memutus. Oke, Kang, tapi kalau kita tarik lagi ke belakang, sebetulnya bukti tidak langsung ini bisa dikemas sebagai alat bukti atau petunjuk. Dan keberadaannya menjadi bukti ini dapat menimbulkan keyakinan hakim. Dalam kasus ini gimana menurut Kang Asep? Ya, pidana itu adalah kebenaran material. Sekali lagi, kebenaran material ya 180-an itu mengatur. Hakim terus yakin dengan alat bukti. Nah, alat bukti itu alat bukti yang sah. Ya, surat, jelas kita lihat visumnya. Ya bisa dicek lagi. Ahli kan ada berbeda tuh para ahli ya, sampai pendatangkan ahli dari luar ya. Kemudian ya keterangan ya tadi petunjuk suratnya ini ya, petunjuk terus diambil dari mana? Ya saksi, keterangan terdakwa ya. Nah, tapi hakim juga ketika menarik ya kesimpulan satu dengan lain, ini bahasa sebenarnya gini supaya gampang dipahami publik, supaya gampang ya. Kan ada orang meninggal katanya karena sianida. Nah, pertanyaannya berapa persen sianida yang menimbulkan kematian gitu kan? Nah, sekarang kan bukan orang hukum ya. Silakan tanya tuh ahli forensik bisa menjelaskan itu. Kemudian kedua, pergerakan tangan Jessica yang direkam, memang perekaman alat bukti boleh undang-undang ITE. Cuman perekamannya itu tidak diambil dari alat bukti yang sah. Silakan tanya ahli waktu menerangkan prosedur pengambilan keahlian ya oleh seorang ahli waktu untuk merekam itu tidak sesuai dengan prosedur. Harusnya itu batal. Jadi alat-alat bukti itu yang memang saya katakan tidak memenuhi persyarat hukum atau bahasa hukumnya tidak sah, tapi oleh hakim diambil, ya. Nah, diambil disimpulkanlah bahwa di situ dia datang lebih dulu, nyimpen tas, kemudian pesen. Tapi ketika orang datang lebih dulu, nyimpen tas, pesen, itu membuktikan dia pelaku, kan belum tentu. Kan mungkin ada penyebabnya lain. Misalkan saya berdua dengan si X. Ketika si X meninggal, apa saya harus pelakunya? Kan tidak. Justru pertanyaan hakim waktu di persidangan, kalau bukan kamu siapa lagi? Itu yang bikin sesat. Ya, malah dalam persidangan dikemukakan. Bahkan lebih jauh lagi, itu salah satu hakim anggota mengatakan, ya, udahlah, misalnya supaya ringan. Loh, gimana belum ada salah, yang bersangkutan telah teriak-teriak di meja sidang kan. Tapi yang penting bagi saya secara hukum tadi, tidak ada salah alat bukti pun yang sah yang menunjukkan Jessica menuangkan sianida ke kopi itu. Saya berani mengatakan, ya sejak awal, silakan tanya Reza. Jadi di awal-awal tuh, tapi kan setelah itu kan kejadian beberapa media tertentu ya menggoreng terus kan, nggak menarik. Tapi bagi saya makanya saya kira ini harus diajukan PK karena saya tidak yakin pelakunya, karena pembuktian di persidangan tidak menunjukkan dia melakukan perbuatan pidana itu adalah delik material. Delik material itu dia yang melakukan perbuatan itu, tidak ada satupun, hanya rekaman lah yang tangannya berbeda itu yang itu harus diterangkan oleh ahli cyber, oleh ahli elektronik kan. Dan itu sekarang dari Jessica sudah menjelaskan betul-betul ahli yang menerangkan bagaimana gambar, jam dan waktu diterangkan kan, jam-jam tertentunya. Tapi yang lebih penting lagi ya adalah cairan itu
yang menyebabkan kematian katanya. Tapi kan sekian persen sudah dibuktikan ahli forensik. Saya kira bisa dibuka tuh, ahli forensik telah menerangkan dengan jelas yang awal dipakai, akhirnya tidak dipakai, tapi dipakai oleh Jessica. Silakan panggil tuh ahlinya, kan masih ada. Saya kira masih pada hidup semua ahli itu kan, cuman dikesampingkan oleh hakim itu semua. Dan saya meyakini ahli-ahli maupun ya surat visum, kemudian juga ahli kimia itu bersesuaian ya, tidak ada menunjukkan pelakunya ke Jessica. Oke, artinya Kang Asep menilai ini Jessica Wongso tidak bersalah dan tidak memenuhi unsur tindakan pembunuhan berencana dengan racun sianida. Ya, kan salah satu unsur pembunuhan itu menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hukum itu pertanyaannya siapa, berbuat apa, dan bagaimana. Nah, siapa oke lah Jessica di situ. Sekarang bagaimana dilakukan, berbuat apa dilakukan. Itu kan hanya rekaman. Ya, dan ditarik kesimpulan. Dan saya bisa katakan dengan logika sederhana, apakah saya berdua, bertiga di situ pesan dia menyebabkan kematian karena perbuatan itu? Kan belum tentu. Itu harus dibuktikan oleh ahli di luar hukum, yaitu ahli forensik yang menguji ya kadar sianida dan kadar dalam tubuh, itulah ahli forensik ya. Panggil tuh Pak Dokter Jaja ya. Kemudian ahli kimia ya, saya suruh nerangkan ya. Itu saya kira sederhana di situ kok, tapi saya juga bingung waktu itu kan. Kenapa dia harus dihukum? Karena disebutkan dialah di situ pelakunya dengan rekaman yang tidak diambil sesuai prosedur kan, rekaman CCTV yang dihadirkan alat bukti di persidangan itu. Ya, silakan. Baik. Kang Asep, kita akan memantau langsung dari Lapas Pondok Bambu. Kita tahan terlebih dahulu. Udah ada rekan kami di sana, Satrio Adi, yang akan melaporkan langsung dari Lapas Pondok Bambu. Maksud kami di Bapas Jakarta Timur. Satrio Adi, apakah sudah terhubung bersama kami? Ya, Jessica, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini di Bapas Jakarta Timur saat ini? Baik, Jessica, baru saja Jessica Kumala Wongso dan juga kuasa hukumnya memasuki Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur Utara untuk dilakukan penyerahan warga binaan kepada keluarga dan juga kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso, di mana tadi sebelumnya Jessica Kumala Wongso dan juga kuasa hukumnya usai keluar dari Lapas Perempuan Jakarta, ia menuju ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk melakukan penandatanganan pembebasan bersyarat. Tadi di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Jessica Kumala Wongso bersama kuasa hukumnya ini menjalani proses pelengkapan dokumen dan juga penandatanganan pembebasan bersyarat ini sekitar kurang lebih 30 menit hingga 1 jam lamanya. Dan tadi setelah proses pembebasan bersyarat dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan ini rampung di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, atau Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menyatakan bahwa kelengkapan dokumen pembebasan bersyarat ini telah lengkap dan terverifikasi, maka kemudian pihak Ditjen Pas kembali membawa Jessica Kumala Wongso ke Bapas atau Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur Utara untuk dilakukan penyerahan kepada pihak keluarga usai Jessica Kumala Wongso ini telah menjalani hukuman selama 8 tahun penjara dari mulai 2016 hingga 2024 ini. Namun meskipun hari ini Jessica Kumala Wongso ini dinyatakan bebas bersyarat, ia harus dan diwajibkan untuk melapor ke Balai Pemasyarakatan dan juga ia menjalani pembimbingan dari Balai Pemasyarakatan sampai dengan tahun 2032 mendatang. Artinya Jessica Kumala Wongso ini baru dapat bebas murni usai ia menjalani bebas bersyarat ini, di mana ia wajib melapor ke Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur Utara dan juga melakukan pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur Utara. Dan saat ini Jessica Kumala Wongso beserta dengan kuasa hukumnya dan juga pihak keluarga berada di dalam gedung Bapas Jakarta Timur Utara untuk dilakukan proses penyerahan. Tadi kami juga mendapatkan sedikit keterangan juga dari kuasa hukumnya Oto Hasibuan, di mana ia menyebutkan bahwa setelah proses penyerahan di Bapas ini selesai, Jessica Kumala Wongso menginginkan makan siang terlebih dahulu. Oto Hasibuan menyebutkan bahwa Jessica Kumala Wongso ini
menginginkan masakan Jepang, sushi begitu, untuk makan siang nanti. Setelah makan siang ini pukul 3 sore waktu Indonesia Barat nanti. Dan saat ini proses penyerahan di keluarga binaan kepada pihak keluarga dan kuasa hukum masih dilakukan di dalam gedung Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara. Tidak ada pengamanan khusus yang begitu berarti, Jessica, dari mulai di lapas, juga kemudian di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, hingga saat ini di Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara. Namun memang prosesi pembebasan bersyarat yang dijalankan oleh Jessica Kumala Wongso pada hari ini ramai dipenuhi oleh awak media yang menunggu dan meliput proses pembebasan dan akan keluar di mana memang proses penyerahan ini tidak memakan waktu yang cukup lama seperti saat tadi di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, di mana di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ini kelengkapan dokumen, pembebasan bersyarat, dan lain-lain ini diperlukan. Saya akan pastikan ini yang dilakukan oleh Bapak ke keluarga, dan juga kuasa hukum ini akan selesai. Awak media sudah menunggu keluarnya Jessica Kumala Wongso. Ini artinya setelah proses penyerahan ini dilakukan di Bapas Jakarta Timur Utara ini, artinya secara resmi Jessica Kumala Wongso ini sudah bebas bersyarat. Dan inilah Jessica Kumala Wongso beserta dengan kuasa hukum dan keluarganya. Wah, dapat Anda saksikan menunggu dari pagi sejak di Lapas Perempuan Jakarta. Dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, saat lagi. Ya, pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkait dengan Jessica Kumala Wongso yang hari ini bebas bersyarat. Dan saat ini jurnalis Metro TV Satrio Adi kami coba untuk kembali hubungi untuk memberikan keterangan terkini dari Bapas Jakarta Timur terkait dengan bebas bersyaratnya Jessica Wongso yang juga didampingi oleh kuasa hukum Otto Hasibuan pada hari ini. Sebelumnya pemirsa, Jessica sudah dibawa ke Bapas Jakarta Timur untuk penyerahan ke pihak keluarga setelah menjalankan hukuman selama 8 tahun. Namun dalam bebas bersyarat masih harus melapor dan juga menjalankan bimbingan hingga tahun 2032. Dan kami masih terus mencoba menghubungi Satrio Adi, jurnalis Metro TV, untuk mengetahui keterangan terkini dari Bapas Jakarta Timur terkait dengan pembebasan Jessica Kumala Wongso. Karena kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin yang menggunakan kopi bersianida pada tahun 2016 silam. Dan atas perbuatannya Jessica dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun, bahkan hingga tingkat kasasi, dan vonisnya berkekuatan hukum tetap. Kalau kita kembali mereview kasus perjalanan Jessica Wongso, kasus pembunuhan ini terjadi pada 6 Januari 2016 di
salah satu kafe yang mana Wayan Mirna Salihin meninggal usai meminum es kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica di kafe tersebut. Kemudian Jessica ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Mirna, yang pembunuhan diduga dilakukan dengan menggunakan sianida yang dimasukkan ke dalam kopi yang diminum Mirna. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Mirna pada 29 Januari 2016. Namun, Jessica sempat menghilang dari kediamannya dan akhirnya ditangkap pada 30 Januari 2016 di salah satu hotel di Jakarta. Kemudian sidang Jessica digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 15 Juni 2016. Satrio, tripod. Anyus Pak, lagi live, buka dong. Awas, siap. Awas kaki. Awas kaki. Bang. Iya, betul. Jessica, bentar. Ya, udah tutup, Pak. Makasih ya, maaf ya, kasih jalan ya. Ayo. Awas kaki. Lagi Jessica, boleh? Kita. Udah dapat banyak nih bocoran. Bapak mau jalan, udah ya. Udah ya, Bapak mau jalan. Ya, dan untuk kembali mendalami terkait dengan kasus Jessica Wongso yang bebas bersyarat pada hari ini, kami kembali mengajak Anda untuk berdialog dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat siang, masih terhubung bersama kami dengan Metro TV. Masih, yes. Kang Asep, kalau kita lihat tadi juga sudah mendengarkan dari Kang Asep banyak lubang dalam kasus ini, terutama dalam hal pembuktian. Saat ini apa yang harus menjadi sorotan, Kang? Ya, yang pertama tadi secara formil ya upaya hukum lakukan PK. Dengan nanti saya kira Pak Oto dan kawan-kawan sudah tahu lah, sudah siap karena dia menguasai sejak awal ya. Yang kedua ya, saya pikir Jessica ya harus ya tampil nanti ketika PK meyakinkan ya bahwa di depan majelis nanti diajukan dulu di pusat ya, di Pengadilan Negeri Pusat ya, untuk tegar menghadapi ini, yakinkan bahasa dia, kemudian penampilan dia, ya waktu itu kan pakai ada ahli-ahli postur segala macam, bahwa dia memang sikapnya sejak awal memang begitu. Jangan nanti menimbulkan kesan kan seolah ada yang menafsirkan, maaf ya dengan bahasa ini, pembuluh darah dingin. Gitu. Padahal yang merasa tidak salah, ya kenapa harus dipaksakan dengan sikap, dengan watak, kemudian dengan penampilan yang sebenarnya pemain sinetron gitu kan? Karena saya sejak awal kebetulan saya pernah beberapa kali ya ketemu dengan yang bersangkutan, tunjukkan bahwa yang bersangkutan niat itikat baik, dia tidak berbuat ya soal ada yang meninggal ya kita turut berduka cita. Tapi orang yang meninggal jangan langsung menuduh kepada Jessica. Mungkin ada penyebab lain, itu adalah kewajiban untuk dicari gitu kan. Nah itu yang penting. Yang lebih penting lagi, saya pikir nanti di persidangan ya. Nah, saya kira penasihat hukumnya karena setingkat Prof. Oto ya dan kawan-kawan itu kan orang-orang jago ya. Saya yakin lah gitu kan, serahkanlah kepada penasihat hukum itu yang memang telah menguasai semuanya. Ya, dan saya pikir sebelum keluar bersyarat juga kan, Oto dan kawan-kawan memberikan pernyataan ya, apalagi kalau lihat di Netflix, tapi walaupun tidak mengikat kan, itu ada hal-hal yang menarik yang harus terungkap di ruang persidangan gitu kan. Tapi kembali ke tadi di awal saya katakan, buktikan bahwa rekaman itu tidak sah, tidak memenuhi standar autentifikasi bahasa hukumnya. Ya, kedua, hadirkan juga nanti ahli-ahli yang untuk membuktikan ya sianida dalam lambung itu bagaimana. Ya, saya kira Dr. Jaya itu kan udah jagonya dan awal yang memeriksa beliau kan, dihadirkan kembali di persidangan bahwa terus kemudian juga
Kalau dulu ahli kim yang dari luar itu ya, jangan kan disuruh pulang karena tidak persyaratan diahlikan. Itu supaya nanti fakta-fakta persidangan waktu sidang PK itu membuktikan, sekali lagi ya, bukan hukum ya, tapi keadaan baru. Yang berbahasa hukumnya bukan hukum, ini orang suka salah. 263 itu yang pertama bukan hukum, tapi keadaan baru. Nah, keadaan baru inilah yang harusnya waktu itu diketahui ya oleh majelis hakim, tidak akan menyebabkan Jessica dihukum. Ya, tapi kalau sekarang diungkap lagi, ini keadaan baru itu dulu sudah ada, cuman tidak diungkap, ya ada keadaan baru itu menyebabkan, ya sekali lagi menyebabkan kalau ini muncul dan hakim mempertimbangkan, tidak akan hakim akan menjatuhkan putusan bersalah, justru akan menyatakan bebas, ya karena tidak terpenuhinya bukti-bukti persidangan gitu kan. Hakim harusnya tidak yakin dengan alat bukti itu. Cuman waktu itu kan karena tekanan publik, tekanan lain-lain gitu kan, begitu ramenya, ya seolah-olah Jessica itu dengan kesendiriannya waktu itu kan. Tapi hanya beberapa pengamat lah yang menyatakan berani bebas kan. Baik. Buktikan rekaman tidak sah, menghadirkan ahli untuk buktikan seberapa efek cyanida, dan juga Jessica Wongso harus tampil nantinya. Kita akan kembali membahas usai jeda. Kang Asep, kita tahan dulu. Pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Komitmen Nippon Paint selalu mempersembahkan yang terbaik di kelasnya. Dengan rheologi yang optimal, memberikan hasil maksimal. Nippon Paint, kualitas tanpa kompromi, terbukti lebih baik. Sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya untayan gunung vulkanik, anugerah sumber mata air terbaik dengan mineral alami. Sebagai air mineral asli milik Indonesia, Le Mineral bangga bisa sepenuhnya mendukung prestasi anak bangsa. Mengaliri langkah, semangat, dan harapan. Untuk bersama memberikan yang terbaik demi tanah air tercinta Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku, persembahan Le Mineral. Membaktikan diri untuk negeri selalu menjadi komitmen kami. Teguh mewujudkan cita-cita bangsa, sejahtera dan berkeadilan. Kobarkan lagi semangat untuk membangun Indonesia. Rayakan kemerdekaan dengan terus berkontribusi, berprestasi, dan menghadirkan upaya-upaya terbaik untuk kemajuan bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Sedikit aja Pak, ini Jessica kemana Pak, arahnya gimana? Jadi sekarang dari LPS ini kita menuju ke Kejari, karena ada proses pengeluaran kan, karena ini kan Jessica dilakukan pembebasan bersyarat, ya kan. Setelah itu nanti dari Kejari direncanakan ke Bapas. Nah, dari Bapas, nah baru nanti urusan kita sudah lepas dari situ, serahkan kepada kami tim pengacara. Nah, itu nanti kita rencanakan kemana, ya. Jadi masih banyak waktu kita bisa ngobrol-ngobrol nanti. Kapan Bang? Bisa ngobrolnya nanti? Ya ini habis ini kita ikutin aja, Bapas ikut aja ya. Kalau mau nunggu di Kejari boleh, mau nunggu di Bapas boleh, ya. Tapi terakhirnya itu Bapas nanti. Ada situ kita nanti atur ya. Iya. Enggak, jadi itu nanti kita bicarakan lah. Bagaimana soal PK, bagaimana rencana, kenapa bisa keluar, ya nanti kita bicarakan lebih detail. Tapi penting kita bersyukur pada Tuhan. Jadi jam 3 ya Pak? Mudah-mudahan langsung nanti kita aturin nanti di mana ya. Pokoknya kita atur lah. Saya tidak akan mau kecewakan teman-teman wartawan. Dan pemirsa, kita akan kembali berdialog terkait dengan vonis bebas bersyarat Jessica Kumala Wongso dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, sebelumnya tadi Kang Asep sudah menyampaikan harus ada pembuktian keadaan baru yang diketahui oleh majelis hakim. Memang ini seberapa penting nanti untuk publik sih, Kang?
Ya, yang pertama memang alasan PK itu limitatif ya, diatur di KUHP, tepatnya 263 satu itu. Jadi harus memenuhi persyaratan itu ada 4 alasan, tapi 4 alasan tadi salah satunya adalah keadaan baru ya. Sekali lagi satu itu catat. Kedua, untuk publik ini pembelajaran berharga bahwa sejarah hukum di Republik ini kan hukum itu tujuannya adalah kepastian, keadilan, kemanfaatan. Kalau yang bersangkutan mengajukan PK dan mudah-mudahan hakim PK-nya mengabulkan ya, ini ada kemanfaatan. Jadi orang-orang yang selama ini terjolimi, ya orang-orang kecil umumnya yang tidak tertindas, umumnya tidak terjangkau oleh hukum, selama ini menerima ya, karena adanya peradilan sesat tadi ya, tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh oknum penegak hukum dengan segala kekuatannya. Artinya ada kemanfaatan. Kedua, ada kepastian hukum bahwa di Republik ini jangan terulang kasus Sengkonkarta, ya, sangkut kasus-kasus lainnya. Ketiga, bahwa keadilan itu nih yang penting, yang orang suka salah dan tidak pernah ya mengungkap dalam media manapun ya, adalah sila kedua Pancasila, ya bukan sila kelima ya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusiakan orang itu, apalagi dia bukan pelaku tapi dia tidak dimanusiawi ya kan. Kalau dengar cerita Sakal atau cerita lainnya kan bagaimana perlakuan di tempat pemeriksaan ya, air kencing dan segala macam, mengerikan sekali. Nah, ini perlu supaya apa? Berkeadaban, keadilan yang beradab, bukan keadilan yang biadab. Jadi kalau orang salah menghukum, salah memproses, itulah keadilan yang biadab. Padahal Pancasila mengatur keadilan itu keadilan yang berkeadaban. Tidak ada konsep hukum di dunia manapun, hanya konsep Indonesia lah. Sila kedua mengatakan keadilan yang berkeadaban. Itu maka proses hukum itu ikuti aturan supaya kepastian. Kalau supaya ada kemanfaatan, proses akhirnya apa? Berkeadaban. Jadi kalau dia mengajukan PK dan kita berharap di hakim PK-nya yang bisa mempertimbangkan alasan keadaan baru tadi, ya sekali lagi, itu akan menyebabkan nanti ada kepastian, ada keadilan yang berkeadaban, ada kemanfaatan. Manfaatnya apa tadi? Bagi seluruh publik yang selama ini, ya selalu keadaan tertindas, tertekan karena proses pemeriksaan yang sesat dan menyesatkan, orang jadi korban. Ya. Sengkonkarta itulah sejarah yang tidak akan terlupakan dalam sejarah hukum Indonesia. Kita menunggu Cirebon, nunggu sekarang Jessica. Kalau ini Jessica tidak melakukan, apalagi untuk dirinya, sekali lagi ya, status dirinya, bahwa dirinya itu bukan narapidana, bebasnya bukan kan, nanti supaya bebasnya itu bebas karena di PK tadi kan. Kalau sekarang bebas karena menjalani hukuman putusan ya yang kita bisa berbeda. Dapat pertimbangan putusan yang dikuatkan PN sampai kasasi, bahkan pernah PK sekali kan yang bersangkutan. Tapi menurut saya kan berkali-kali saya katakan, pidana ini adalah delik material ya. Delik materialnya tidak terungkap, tidak terbukti dalam persidangan, hanyalah hakim mengambil kesimpulan dari alat bukti yang dihadirkan ya oleh JPU ya, itu dianggap benar. Padahal kalau diungkap lebih jauh ya, itu adalah menurut saya secara hukum tidak beralasan. Ini manfaatnya penting untuk yang bersangkutan maupun publik. Ada ajas kemanfaatan. Oke, kemanfaatan, kepastian hukum dan juga keadilan. Tadi Kang Asep juga sempat menyinggung terkait Jessica harus tampil setelah ini. Memang seberapa penting Jessica ya, setelah ada upaya lanjutan terkait dengan PK tadi? Penting gini, tadi secara kan ada psikolog atau ahli postur tubuh dulu di persidangan kan seolah kalau sikap begini. Ya tunjukkan bahwa Jessica waktu mulai pemeriksaan di polisi, tampil di beberapa media, waktu sempat tampil di media ya, beberapa media waktu itu. Ya kemudian di persidangan kan sama. Jadi jangan, ini bukan di bidang saya, jangan mengambil kesimpulan kalau misalkan Jessica tuh namanya juga sikapnya begini pasti begini katanya. Nah, tunjukkan yang bersangkutan apa adanya gitu ya. Artinya natural ya. Selama ini kan beliau dari selama saya kenal ya, waktu jadi Jalasu bersama-sama kan dihadirkan di beberapa media kan. Jadi ada penampilan ya. Masih ingat tanya Jessica kan banyak berdoa lah, tinggal berdoa Jess, saya bilang kamu itu ya. Karena disitulah keyakinan saya sebagai mantan hakim. Kayaknya bukan pelakunya, cuman waktu itu kan tekanan publik, tekanan tertentu yang menyebabkan ya Jessica harus menjalani seolah ada tekanan-tekanan tertentu yang harusnya sehingga dia harus dihukum. Padahal menurut saya sekali lagi kembali terlepas dari itu, secara pembuktian di persidangan tidak ada yang membuktikan bahwa dialah pelakunya, dialah yang menuangkan cyanida. Dan apakah kalau dia dikejar lebih lanjut, kalau dia menuangkan cyanida, betulkah cyanida itu yang dibeli oleh Jessica, kapan dibelinya dan di mana dan bagaimana caranya, itu yang di persidangan tidak terungkap menurut saya. Maka saya bilang tunjukkan oleh Jessica dengan sikap nanti di persidangan ketika PK mengajukan PK. Saya yakin lah tim penasihat hukumnya kan, ini penasihat hukum betul-betul punya kualifikasi excellent semuanya kan, kokoh.
Baik, secara pembuktian menurut Kang Asep tidak ada yang membuktikan kalau Jessica menuangkan sianida ke kopi Mirna saat itu. Kang, pertanyaan selanjutnya, adakah yang bisa dilakukan oleh kuasa hukum dari keluarga korban? Kalau Jessica saja bisa mengajukan PK, kalau dari keluarga korban mungkin ada langkah selanjutnya atau seperti apa? Ya, keluarga korban kan sudah diwakili jaksa penuntut umum. Penuntut umum itu mewakili publik, salah satu publik itu keluarga korban. Silakan aja korban melakukan apa-apa, keluarga korban kan, ayahnya atau siapapun untuk melakukan itu kan. Tapi sekarang lagi di persidangan itu, sekarang Jessica ya dan penasihat hukumnya berhadapan dengan JPU ya. Di JPU lah yang nanti akan melakukan jawaban-jawabannya kan. Ini menarik juga nanti kan pasti media akan secara langsung juga seperti kasus kemarin Cirebon. Kemudian yang lebih menarik lagi ya, kalau keluarga korban merasa yakin bahwa dia pelakunya, silahkan, itu haknya keluarga korban kan. Selama ini keluarga korban punya hak meyakini bahwa itu perbuatan Jessica, ya monggo, semua punya hak di republik ini. Tapi sekali lagi ya, kalau saya sebagai pengamat gitu kan, punya pengalaman empiris sebagai hakim, ya saya tidak meyakini pelakunya dia, karena tadi ya pembuktiannya ya, bagaimana dia lakukan, bagaimana dia peroleh, kemudian juga penyebabnya itu sudah dibuktikan oleh para ahli forensik, dokter, ya, kemudian ahli-ahli lain menyatakan tidak ada kaitan hubungannya. Karena seolah hakim mengambil kesimpulannya kan dari rekaman itu. Nah, rekaman itulah yang harus kita buktikan, ya. Saya nggak ngerti, bukan bidang saya. Yang ahli dunia cyber, dunia ahli digital, ya. Kan kemudian juga terangkan kan ahli itu kan, maka saya bilang nanti digitalnya yang harus membuktikan mereka yang tersertifikasi gitu kan. Karena 180 KUHP itu mengatakan untuk menjelas persoalan maka dihadirkan ahli. Nah, maka ahli ini jangan ahli abal-abal, ahlinya betul-betul ahli yang tersertifikasi, ahli bidang ahlinya gitu, bukan ahli berpendapat sesuai pendapatan. Dan buktikan ya tadi dari forensik, sianidanya, kemudian juga apa yang telah dilakukan oleh Jessica itu betul-betul bahwa dia natural gitu. Jangan mengatakan sebaliknya. Oke, baik Kang Asep, kita akan tahan terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV dan saat ini kami kembali mengajak Anda untuk berdialog dengan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Hidayat Bostam, dan langsung kita sapa Pak Hidayat. Selamat siang. Halo, selamat siang. Pak Hidayat, saat ini Bapak sedang bersama Jessica atau seperti apa, Pak? Jessica sih tadi bersama saya, tapi setelah penyerahan dari Bapak, sekarang Jessica sudah berjalan sama keluarganya, sama ibu, didamping dengan Pak Oto Hasibuan, dokter tim saya. Kita beda mobil, kita menuju ke mau makan siang dulu di Senayan Golf. Baik, saat ini Bapak berarti pisah mobil, namun sedang nantinya akan bersama dengan Jessica dan juga keluarganya. Pak, setelah ini yang kami terima informasinya kuasa hukum Jessica akan mengajukan PK. Kira-kira ini akan kapan diajukan dan bagaimana informasi selengkapnya, Pak? Informasi PK itu kita akan ajukan nanti setelah minggu depan lah ya. Artinya minggu depan harus kita daftarkan. Ya, jadi Jessica biar dulu menghirup udara segar. Baik, akan diajukan pada pekan depan. Pak, tadi kami sempat berdialog dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan yang menyampaikan saat PK, Jessica diharapkan tampil nantinya. Apakah ini sudah menjadi pembicaraan terkait dengan proses PK yang akan diajukan pada pekan depan? Iya, pada intinya jika nanti permohonan PK-nya kita ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan akan dijadwalkan sidangnya, ya Jessica harus hadir untuk dalam proses PK ini, begitu loh. Dari kuasa hukum nanti apa yang akan disoroti, Pak Hidayat? Maksudnya gimana? Disoroti gimana?
untuk PK yang akan diajukan nanti akan ada poin-poin seperti apa, poin-poin penting apa yang akan kembali dievaluasi, PK Pak? Itu nanti dikarenakan kita sudah mendapatkan begitu banyak novumnya, ya nanti itu akan dalam satu proses sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jangan dihadiri juga oleh Jessica. Begitu. Baik. Dan saat ini bagaimana pembicaraan terkait dengan PK dengan pihak keluarga dan juga Jessica, Pak Hidayat? Putus-putus, Mbak. Kurang itu. Pak Hidayat, apakah masih bisa mendengar suara kami dengan jelas? Nggak jelas, Mbak. Nggak jelas, putus-putus, Mbak. Oke, baik, kita akan coba memperbaiki sinyal untuk bisa kembali terhubung dengan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Hidayat Bostam, yang saat ini juga mendampingi Jessica Kumala Wongso dan juga keluarga yang sudah selesai dari Bapas Jakarta Timur. Dan saat ini kita akan dengarkan pernyataan Jessica Kumala Wongso saat di Bapas Jakarta Timur siang ini. Kasih jalan. Nah. Dan kita akan kembali berdialog dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep masih terhubung bersama kami, Kang? Masih, Jess. Oke, Kang, tadi kami sempat bertanya kepada kuasa hukum Jessica, Pak Hidayat Bostam, yang menyampaikan kalau pekan depan PK akan didaftarkan begitu. Terakhir, Kang Asep, kira-kira nanti bagi publik ini apa yang perlu disoroti? Apakah singgung dugaan rekayasa CCTV atau seperti apa, Kang? Ya, ini yang penting pembelajaran bagi semua kembali ya. Bahwa nanti sidangnya pasti kan boleh siaran lagi ya, karena pengalaman kemarin di Cirebon ya, dan pengalaman sebelumnya. Publik harus menyoroti justru untuk membuktikan, nanti pasti kuasa hukumnya akan menyatakan ya bahwa pembuktian waktu di PN terutama ya, karena PTMA hanya menguatkan ya bahwa itu ada kesalahan ya. Kesalahan apa? Itu ketika hakim ya, sekali lagi ini alasan telah keliru mengambil kesimpulan ya. Dari mana? Dari alat bukti tadi ya. Nah, salah penerapan hukumnya, salah penerapan tadi dari alat bukti CCTV yang dihadirkan ya. Ya, sekali lagi CCTV dihadirkan tidak proses sesuai prosedur autentifikasi. Kan dia hanya ngerekam gitu, diambil tapi tidak aslinya misalkan. Kedua ya, nanti ya bahwa hakim juga salah menerapkan apa? Tadi yang saya katakan ya, menyimpulkan dari ahli forensik yang harusnya ahli forensik telah mengatakan bla 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 misalkan. Kan awal itu kalau misalnya ada muntah atau dan sebagainya, itu ada. Kemudian dari visum gitu kan, itu kan bisa dilihat. Jadi beberapa alat bukti yang saya hadirkan kemarin di persidangan dulu itu 2016 itu adalah ada kesalahan, ada cacat material ya, cacat formil malah kan ya, yang oleh hakim diambil kesimpulan. Nah, sekarang tinggal nanti buktikan ya bahwa itu seharusnya sekarang itu bukan itu yang diambil kesimpulan. Saya pikir nanti ahlinya betul ya, Pak Hidayat Bostam kan saya tahu persis itu, dan taksinya sejak awal saya yang teriak-teriak terus ya. Setelah itu kan saya juga menghindari karena males lah saya dengerin apa kelompok-kelompok tertentu. Nah, ketika nanti di persidangan itu alat-alat bukti, sekali lagi ya, PK ini sekarang bukan istilah bahasa kuhap itu bukan novum, tapi keadaan baru ya. Karena malah undang-undang kekuasaan kehakiman keadaan tertentu. Karena kalau novum itu kecil, ya itu bukti baru. Nah, ini nggak usah dihadirkan bukti baru kok ya. Hadirkan yang menyebabkan kalau keadaan ini diungkap dulu itu, diambil kesimpulan itu, hakimnya tidak keliru, hasilnya bukan di lapas, tapi harusnya bebas. Itu yang penting. Kang Asep, tapi terakhir nih ya, seberapa besar bukti baru ini bisa berdampak pada proses PK yang akan diajukan pada pekan depan? Ya, tadi saya katakan, ya penarikan kesimpulan hakim itu dari rekaman, ya yang salah, cacat kan, kemudian juga ahli kimia, ya yang dulu ngambil kesimpulan, kemudian yang penting juga, ya adalah ketika saat dia meninggal diperiksa oleh ahli forensik. Bukan begitu kesimpulannya gitu kan ya. Setelah ini teknis sekali lagi, itu bukan bidang orang hukum, nanti yang menerangkan ahli forensik, ahli kimia ya,
dan ahli digital ya. Itu yang sekarang nanti kelak di PK itu 3 ahli, setidaknya 3 ahli itulah ya yang harus menjelaskan. Seharusnya hakim menarik kesimpulan bukan yang itu, karena ada ketidaktepatan misalkan waktu tuh digitalnya, ada ketepatan jumlah sianidanya misalkan ya, ada ketepatan misalkan ya jangka waktu tadi dikaitkan dengan kimia, jumlah berapa gram kimia, itu yang harus dibuktikan di persidangan gitu. Kalau itu sebenarnya hakim menarik kesimpulan tidak terbukti, harusnya bebas kan? Oke, baik, kita akan nantikan untuk pengajuan PK yang akan diajukan pada pekan depan oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Terima kasih pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan demikian Breaking News Metro TV, tetaplah bersama kami. Sedikit aja Pak, ini Jessica kemana Pak, arahnya gimana? Jadi sekarang dari LPS ini kita menuju ke Kejari, karena ada proses pengeluaran kan, karena ini kan Jessica dilakukan pembebasan bersyarat, ya kan? Setelah itu nanti dari Kejari direncanakan ke Bapas. Nah, dari Bapas, baru nanti urusan kita sudah lepas dari situ, serahkan kepada kami tim pengacara. Nah, itu nanti kita rencanakan kemana, ya. Jadi masih banyak waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol nanti. Kapan Bang? Bisa ngobrolnya nanti? Ya ini habis ini kita ikutin aja, Bapas sedikit aja ya. Kalau mau nunggu di Kejari boleh, mau nunggu di Bapas boleh, ya. Tapi terakhirnya itu Bapas nanti. Nah, di situ kita nanti atur ya. Enggak, jadi itu nanti kita bicarakan lah. Bagaimana soal PK, bagaimana rencana, kenapa bisa keluar, ya nanti kita bicarakan lebih detail. Tapi yang penting kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi jam 3 ya Pak? Mudah-mudahan langsung nanti kita aturin di mana ya. Pokoknya kita atur lah. Saya tidak akan mau kecewakan teman-teman wartawan. Divonis 20 tahun penjara 2016 silam, Jessica Wongso menempuh upaya hukum hingga pembebasan bersyarat pada hari ini. Dan berikut perjalanan perlawanan hukum terpidana pembunuhan berencana dengan kopi sianida. Demikian Breaking News Metro TV saat ini. Sesaat lagi Metro Siang akan hadir untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.